Ada beberapa perkara kalau wujud dalam diri kita dan dalam dirinya manusia-manusia yang lain akan menyebabkan kita ini jadi orang yang bisa amal agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال في كتابه الكريم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما جاء في الحديث. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perkara kalau wujud dalam diri kita dan dalam dirinya manusia-manusia yang lain akan menyebabkan kita ini jadi orang yang bisa amal agama. Benar yakinnya, benar akhlaknya, benar sikapnya, benar keputusan-keputusannya. Pertama kali adalah kita harus tahu dengan sebenar-benarnya siapakah Tuhan kita. Hal ta'lamu lahu samiyya, Tuhan kita adalah Allah yang tidak ada seorang pun yang dinamakan Allah selain Allah. Seluruh manusia, para hadirin, ajib, mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang itu nggak ada yang berani namakan Allah untuk selain Allah. Setiap diusahakan mau menamakan selain Allah dengan nama Allah, nanti nggak berhasil. Sampai Al-Quran mengatakan, apakah kamu tahu ada yang dinamakan Allah selain Allah? Berapa banyak orang tersesat, berapa banyak orang bingung karena dia tidak tahu Tuhannya. Para hadirin, kalau kita pergi ke Bali, orang Bali kebingungan mencari Tuhan. Akhirnya patung-patung yang jelek-jelek, yang seumpama dia ini jadi manusia tidak akan laku nikah, para hadirin. Ada yang mukanya 2, tangannya 10, mukanya berupa gajah, ada separuhnya hewan, separuhnya manusia, bentuk-bentuk yang sangat ngeri. Di India, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiap rumah punya Tuhan masing-masing. Tuhannya jumlahnya nggak terbilang. Bahkan di sana ada Tuhan-Tuhan yang bentuknya itu sudah nggak masuk akal. Ada bentuknya berupa kemaluan, para hadirin, disembah. Ada kemaluannya perempuan, kemaluannya laki-laki, disembah. Karena ini adalah yang mewujudkan manusia, kata mereka.
Itu di dekat madrasahnya Abdul Hasan An-Nadwi, temannya Syekh Ilyas, ada tempat penyembahan. Itu patungnya berupa kemaluan para hadirin. Gedenya tiang ini lebih gede lagi, kemaluan. Disembah ratusan orang. Di sekian miliar manusia karena keliru di dalam memilih Tuhannya, akhirnya menjadi tersesat. La ilaha illallah. Maka Allah utus para nabi, para rasul, ulul azmi minar rusul, yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menerangkan kepada manusia bahwa Tuhan kita ini satu aja. Dialah Allah yang punya segalanya, yang mengatur segalanya, yang memiliki segalanya, yang menggerakkan segalanya, yang memberikan rezeki hanya Dia, yang menahan rezeki hanya Dia. Akhirnya menimbulkan satu sikap, kita ini hajat kita dalam segala urusan kita hanya kepada yang Maha Satu, hanya kepada Allah. Insyaallah para hadirin, selain Allah nggak bisa buat apa-apa. Pejabat, rakyat, raja, kere, semuanya sama di pandangannya orang yang beriman. Mereka adalah makhluk. Dulunya tidak ada, sebelum ada tidak bisa buat apa-apa, selepas ada juga tidak bisa buat apa-apa. Yang bisa berbuat segalanya adalah yang mengadakan mereka, yang mewujudkan mereka, yang menciptakan mereka, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Siapa Tuhan kita? Allah. Siapa yang menyebabkan kita ngantuk? Allah. Itulah para hadirin. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diceritakan dalam Al-Quran berdialog dengan Allah, mengatakan di hadapan Allah, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala, innahunna, sesungguhnya berhala-berhala, adlalna kathiran minan nas, banyak menyesatkan para manusia. Para ulama mengatakan kalau perkara itu disebutkan dalam Al-Quran para hadirin, itu akan terus ada sampai menjelang hari kiamat. Batu dibuat sendiri, berhala dibuat sendiri, disembah-sembah sendiri, aneh. Itu terjadi di seluruh dunia. Mestinya itu kalau orang itu mau berpikir para hadirin, mestinya yang buat berhala itu kan lebih layak untuk disembah ketimbang berhalanya. Berhalanya nggak bisa buat, terus malah yang buat nyembah berhala. Ini benar-benar kebalik-balik. Tapi itulah ujian dan fitnahnya dunia. Berhala di mana-mana jadi asbab kesesatan. Kemudian yang kedua para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang itu akan mudah benar kalau dia tahu siapa imam dia, siapa idola dia, siapa panutan dia. Sekarang banyak orang mengaku iman kepada Allah, tapi tidak jelas siapa yang diikuti dalam kehidupannya. Maka yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umat, kalau kalian ngaku cinta kepada saya, cinta kepada Allah, iman kepada Allah, tidak akan diterima oleh Allah sebelum kalian mengikuti saya. Tidak akan dicintai oleh Allah sebelum kalian mengikuti sunnah-sunnah saya. Orang-orang datang pada Nabi, kami ini dengan Allah yakin Dialah Tuhan yang sebenarnya, yang mengatur segalanya, tapi kalau suruh ikut kamu nggak mau. Maka Allah mengatakan dalam Qur'annya, kalau memang mereka benar-benar cinta kepada aku, maka syaratnya harus ikut yang mulia Nabi besar Muhammad SAW.
Kalau orang mengatakan cinta kepada Allah kemudian ikut Rasulullah, menjadikan Rasulullah sebagai imamnya, maka Allah akan cinta kepada dia dan akan memaafkan dosa-dosa dia. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian memang benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta pada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan memaafkan dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah adalah Maha memaafkan, Maha mengasihi. Insyaallah kita semuanya niat para hadirin. Akhirnya kita mengikutkan kehidupan kita 24 jam dengan imam kita, yaitu yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi menjamin siapa yang ikut saya akan masuk surga. Man ata'ani dakhalal jannah. Maka kita atur kehidupan kita para hadirin, mulai bangun tidur sampai tidur lagi kita atur sesuai dengan yang dicontohkan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Yang fardu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Itulah yang utama dan pertama. Suatu hari telah datang seorang desa pada Nabi. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan arahan kepada saya amalan-amalan yang wajib untuk saya, yang tidak ada tambahan-tambahannya. Maka Nabi menerangkan kewajiban urusan iman, kewajiban urusan ibadah, kewajiban urusan harta. Yang wajib-wajib beliau terangkan. Maka Nabi mengatakan itulah yang wajib kepada kamu. Kalau kamu tambah illa ang tatawwa, kamu berarti buat amalan tambahan kesunahan. Maka sahabat tadi bilang, demi Allah ya Rasulullah, saya hanya akan melaksanakan yang wajib saja, enggak saya tambah yang tambahan-tambahan. Maka Nabi bersabda, kalau kamu melaksanakan semua yang wajib, maka kamu akan masuk surga. Maka amalan-amalan yang wajib kita dahulukan, itulah yang menyebabkan orang masuk surga. Insyaallah para hadirin. Kemudian kita sempurnakan dengan amalan-amalan sunnah. Siapa yang terus-terusan mengamalkan wajib kemudian dia sempurnakan dengan sunnah-sunnah, maka hidupnya akan barokah, tangannya barokah, kupingnya barokah, matanya barokah, gerakan kakinya barokah. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru biha wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha atau kama jaa fil hadits. Jadi barokah semua. Tangannya, pandangannya, kupingnya, langkah-langkahnya mengandung barokah. Mungkin orang itu kalau tidak mengamalkan amalan-amalan sunnah secara fikih, hukum sunnah, ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, perkara yang kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan enggak dapat dosa. Mungkin dia enggak dosa, tapi dia akan sangat rugi yang sangat-sangat dia sesali nanti pada hari kiamat. Sekarang kita tengah-tengah hurut para hadirin, bawa bekal 1 juta, kemudian kita taruh di baju kita hilang, kita susah. Kalau yang hilang 2 juta lebih susah lagi. Barang siapa sholat qobliyah subuh 2 rakaat, maka lebih baik bagi dia melebihi dunia dengan segala isinya. Mungkin enggak dosa, orang enggak sholat qobliyah tersebut enggak dosa, tapi seperti kehilangan dunia dengan segala isinya, lebih mahal dari dunia dengan segala isinya.
Insyaallah kita semuanya niat para hadirin. Apa saja yang tidak diarahkan oleh agama yang dibawa oleh Nabi adalah kita tinggal. Kita pikir saya ini duduk di sini, duduk bayan, tengah-tengah bayan tidur, ini ikut arahan Nabi apa tidak? Nah, jadi orang akan mudah benar kalau tahu siapa imam dia. Saya pulang marah-marah pada keluarga, minta dimasakkan yang enak-enak, padahal nggak pernah beri uang. Nah, ini apa termasuk arahan Nabi, ikut Nabi? Nah, saya nyuruh istri saya kerja, saya sendiri nggak pernah kerja, apa benar? Apa ikut arahan Nabi? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahlihi. Dulu Nabi kalau pulang ke rumah para hadirin berkhidmat pada keluarganya. Maka dalam kitab-kitab hadis diceritakan berkhidmat pada keluarga bagaimana? Di antaranya ya mungkin ikut nyapu di rumah. Kita ini sudah lama kenal agama, pernah nggak ikut nyapu dengan istri kita di rumah kita? Mungkin juga ikut memasak para hadirin. Mungkin juga ikut bersih-bersih. Mungkin juga untuk ikut nyuci-nyuci yang perlu dicuci di rumah. Itulah yang dicontohkan imam kita, orang paling mulia yang pernah ada di alam semesta ini. Wa akmalu minka lam talidin nisa'u. Wanita-wanita tidak pernah melahirkan orang yang lebih sempurna melebihi Tuhan. Nah, itu akhlaknya begitu itu para hadirin. Insyaallah kita semuanya niat para hadirin. Yakini bahwa Tuhan kita adalah Allah. Imam kita adalah yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga para hadirin, kita akan mudah benar kalau kita tahu siapa kawan kita, siapa lawan kita. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Musuh kita yang hakikatnya adalah syaitan para hadirin. Syaitan dan pengikut-pengikutnya. Sesungguhnya syaitan adalah musuh-musuh bagi kalian, maka jadikanlah musuh. Jadi memusuhi syaitan itu perintahnya Allah para hadirin. Sesungguhnya syaitan mengajak rombongannya biar masuk neraka. Orang itu kalau nggak tahu siapa kawannya, siapa lawannya, maka akhirnya berkawan dengan musuhnya dan menendang kawan-kawannya. Kawan kita adalah orang-orang yang mengajak kita kepada kebaikan. Walaupun kadang-kadang kebaikan itu pahit, maka kita terima. Musuh kita adalah orang-orang yang mengajak kita untuk menuju murka Allah. Walaupun manis, kita harus tahu dia ini adalah orang yang kejam kepada saya. Dia ini adalah musuh saya, dia ini tidak sayang kepada saya. Allah para hadirin. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Maka orang-orang dulu para hadirin berkawan dengan manusia itu yang dipilih kawan-kawan yang mau negur. Assalamualaikum. Nah ini contohnya begini ini para hadirin. Assalamualaikum. Terus pundi? Sehat? Sampun sarapan apa dereng? Dereng, Masya Allah. Toko ini dereng buka, Masya Allah. Ini contohnya begitu itu para hadirin. Kalau kita lihat teman kita bayan tidur, kita biarkan, itu bukan kawan itu para hadirin, itu kejam para hadirin. Nah, ini ada berita-berita agama, kok enggak kita bangunkan teman-teman kita. Maka dia milih teman-teman yang mau negur. Ini berarti teman saya. Maka ada seorang ulama, dia ini dulu berkawan dengan orang-orang. Lama-lama beliau tidak mau berteman dengan orang-orang. Maka kenalan-kenalan beliau datang kepada ulama tadi. Syekh, dulu Tuan bergabung dengan orang-orang lain juga. Sekarang kenapa Tuan kok memisahkan diri?
Kata beliau, saya dulu itu bergabung karena saya punya teman-teman. Nah sekarang semuanya musuh saya katanya. Kok bisa? Iya dulu kalau saya salah, teman-teman saya yang dulu itu nasihati saya. Kalau saya bengkok, meluruskan saya. Kalau saya perlu ditegur, mereka menegur saya. Itulah teman-teman saya. Sekarang setiap saya ketemu orang, semuanya muji-mujinya, nyanjung saya. Akhirnya saya ini khawatir sebab berteman malah celaka katanya. Jadi orang-orang dulu itu malah cari teman-teman yang suka negur para hadirin. Jadi kadang-kadang kalau kita ini ditegur, sakit hati. Sok alim kamu, sok bener kamu. Kamu sendiri belum amal kok ngapain ngelurus-ngelurusin orang. Maka kita rasakan teguran-teguran teman kita dengan berbagai macam caranya, yang kadang-kadang caranya tidak hikmah, itu pun kita terima dan kita syukuri para hadirin. Anggap saja kita ini sedang tenggelam, ada orang menolong kita dengan lembut, kita bersyukur, akhirnya kita selamat. Menolong kita dengan kasar, kita juga bersyukur, walaupun kita agak luka-luka dan lecet-lecet, yang penting selamat, alhamdulillah. Kenapa kamu nolong saya waktu tenggelam kasar? Saya nggak mau ditolong saya. Akhirnya kita tenggelam terus mati para hadirin. Kita nggak usah nuntut hikmah dari orang lain. Yang penting kita tuntut orang ini. Yang penting kita lihat orang ini yang dikatakan baik apa tidak. Kalau baik walaupun pahit, walaupun nggak hikmah, kita terima para hadirin. Di depan kita ada ular, orang menyelamatkan kita dari ular dengan menendang kita. Gak apa-apa, kita terjerembab gak apa-apa, tapi selamat dari ular. Walaupun seharusnya dia mungkin bisa cari cara yang lebih baik, kita diingatkan dengan kelembutan, mungkin aja. Kalau perkara itu baik, walaupun keluar dari anjing, kita terima juga para hadirin. Tapi kalau perkara itu buruk, walaupun dari kita buang juga para hadirin. Tiap hari kita kencing, kita mengeluarkan kotoran besar, walaupun dari diri kita buang. Suatu hari telah datang seorang sahabiah kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pelajaran yang begitu penting bagi orang-orang biar bisa mandang siapa teman, siapa kawan, siapa lawan. Bagaimana nasibnya anak-anak saya yang mati ketika zaman musyrik? Maka Nabi bersabda, anak-anak kamu yang wafat ketika dalam keadaan musyrik, mereka masuk neraka. Maka wanita tadi mencucurkan air mata, susah. Begitu juga cerita yang lain, ada seorang mu'allaf datang kepada seorang ulama. Syekh, saya punya ayah, punya ibu yang wafat dalam keadaan belum beriman. Apakah ada amalan yang saya amalkan biar saya bisa mensyafaati mereka untuk bisa masuk surga? Maka Nabi bersabda kepada sahabiat tadi, seumpama engkau tahu siapa sebenarnya anak-anak kamu yang wafat dalam keadaan kemusyrikan, sekali-kali kamu tidak akan memprotes keputusan Allah tersebut. Ulama tadi bilang pada mu'alaf tadi, seumpama kamu tahu siapa hakikatnya ayah ibu kamu yang mati dalam keadaan tidak beriman, tidak akan terlontarkan dalam diri kamu, dalam pikiran kamu, dari mulut kamu kata-kata ingin mensyafaati mereka, kata-kata ingin membela mereka, tidak akan pernah terlontar. Maka Syekhullah Ali Qari beliau mengatakan bahwa orang-orang yang tidak beriman, yang zahirnya mereka adalah anak kita, cucu kita, ayah kita, ibu kita, adalah seperti kencing dan berak kita. Kaya apa, Bro? Kaya uyuh lan ngising. Iya, Bro? Setuju gak, Bro? Walaupun kencing ini kencing dari kita, berak-berak kita, sekali-kali tidak akan pernah terbetik dalam otak kita dan otaknya orang-orang yang sehat. Ini kencing saya, berak saya, akan saya simpan di lemari. Ini kan dari saya. Dari saya mesti harus akrab dengan saya.
Ini akan saya simpan di lemari kaca bareng roti-roti, bareng nasi bungkus, nasi rames. Maka orang-orang sepakat bahwa kita ini orang gendeng, ini perlu dimasukkan Solo, rumah sakit jiwa di Solo sana. Dan orang-orang yang tidak beriman, para hadirin, mereka lebih jelek, melebihi kencing dan melebihi kotoran-kotoran yang keluar dari kita. Kotoran-kotoran yang keluar dari kita mungkin bisa jadikan pupuk, para hadirin. Tapi kalau orang-orang ahli neraka, waquduhan nas wal hijarah, mereka adalah bahan bakar api neraka, dimurkai Allah. Sudah jelek. Pertama kali kita tahu siapa Tuhan kita, akhirnya ada masalah apa-apa, kita benar mau tawajuh, mau sowan kepada siapa, kita harus tahu siapa imam kita, akhirnya kita ada panutan dalam seluruh kehidupan kita. Insyaallah para hadirin. Yang ketiga, kita harus tahu siapa kawan, siapa lawan. Insyaallah semuanya niat para hadirin. Dan itu semua perlu meluangkan waktu dan menghidupkan masyarakat yang akrab dengan masjid, yang memakmurkan masjid, yang masjidnya diisi dengan amalan-amalan islah, amalan meluruskan keyakinan, amalan perjuangan, amalan zikir dan ibadah, amalan ta'lim wa ta'allum, perbaikan muamalah dan muasyarat. Kalau itu wujud para hadirin, tiga perkara tadi akan mudah kita dapatkan. Iman yang benar kepada Allah, mengikuti Rasulullah sebagai imam kita, berkawan dengan kawan yang sebenarnya, menjauh dari musuh yang hakikatnya. Untuk itu semua, siapa yang siap 4 bulan 40 hari atau berapa hari saja, silahkan mendaftarkan diri. Monggo, Masya Allah. La ilaha illallah wallah. Ini tamu dari mana ini? Saya pun di apa? Dari Belanda, Masya Allah. Nggak bisa bahasa Indonesia? Oh, bisa bahasa Arab, Masya Allah. Aslan min ayyi bilad ya akhana? Min al-Maghrib, subhanallah. Ataitum ziyaratan am kharijan fi sabilillah? Ziyarah, subhanallah. شرفتمونا بزيارتكم سبحان الله. تفضل نلتقي نتكلم نتحاور هنا خلف المسجد إن شاء الله. تفضل إن شاء الله. Nah. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة